Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan Bab 669 Tantangan Edward. Namun di hadapan Zidane, Valdi hanya bertahan kurang dari 5 menit sebelum akhirnya dia ditendang hingga terhempas oleh Zidane. Mata Valdi memancarkan jejak ketidakberdayaan setelah dia terhempas dan kesakitan. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia memang bukan tandingan Zidane. Untungnya, Zidane tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan barusan. Jika Zidane mengerahkan seluruh kekuatannya, Valdi pasti akan terbunuh di tempat. Melihat Valdi yang kesakitan, Zidane berkata kepada Valdi dengan wajah tanpa ekspresi, "Penatua Valdi, kamu bukan lawanku dan aku tidak ingin membuatmu kalah dengan terlalu memalukan, jadi sebaiknya kamu mengaku kalah saja." Valdi berdiri di depan Zidane dan ragu-ragu selama beberapa saat, lalu berkata dengan suara rendah, "Aku memang bukan lawanmu, tetapi sekarang bukan saatnya aku mengaku kalah." Yuda tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas ketika mendengar kata-kata Valdi, dan kemudian berkata, "Master Valdi, kamu tidak perlu melanjutkan pertarungan. Kita akui kekalahan saja." Ketika mendengar kata-kata Yuda, Valdi tanpa sadar menoleh ke arah Yuda dan ada jejak ketidakberdayaan di matanya. Begitu mendengar kata-kata Yuda, Edward seketika terlihat sangat bersemangat, dan langsung berteriak, "Master Zidane benar-benar luar biasa." Semua orang menatap ke arah Edward dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Semula mereka semua berpikir bahwa Edward pasti akan menjadi pecundang terbesar dalam kompetisi arena kali ini. Akan tetapi tidak ada yang menyangka bahwa pada akhirnya Edward justru memenangkan pertarungan. Dia benar-benar menemukan seorang master luar biasa seperti Zidane. Jika seorang Valdi saja tidak mampu melawan Zidane, orang lain tentu saja jauh lebih tidak berdaya saat berhadapan dengan Zidane. Semua orang terdiam selama beberapa saat. Bagaimanapun, selama ini Hadi selalu duduk di peringkat teratas dunia bawah di 4 provinsi besar Indonesia. Di antara begitu banyak orang, hanya Hadi yang paling kuat. Namun jika Edward terus menang seperti ini, maka pemimpin dunia bawah tanah nomor 1 di 4 provinsi itu kemungkinan besar akan tergantikan. Hal itu tentu saja juga merupakan hal yang paling mengejutkan bagi semua orang. "Pak Hadi, maaf aku menang lagi. Kali ini aku minta jalur lalu lintas di YH, apa kamu keberatan?" tanya Edward sambil tersenyum ke arah Hadi. Mendengar kata-kata Edward, Hadi mengangkat kepalanya sedikit dan melirik Edward, lalu berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Aku bersedia mengaku kalah. Karena aku kalah, jalur lalu lintas itu milikmu." Pak Hadi sangat keren. Edward tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata Hadi dan kemudian melanjutkan, "Selanjutnya, aku berencana menantangmu, Pak Hadi." "Apa, Edward? Apa-apaan kamu ini?" Ketika Hadi mendengar kata-kata Edward, jejak kemarahan melintas di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Edward akan bertindak sejauh itu, dan bahkan berani menantang Hadi di saat dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa di pihak Hadi. Ini jelas perilaku yang tidak tahu malu, dan Edward sepertinya berusaha untuk mempermalukan dirinya. Saat ini, pikiran Edward sangat sederhana. Zidane tidak terkalahkan dan yang lain tidak berani menantang Zidane, jadi Edward hanya bisa memilih sendiri. Edward tidak menginginkan wilayah bisnis yang ada di tangan orang-orang besar lainnya, kecuali bisnis yang ada di tangan Hadi. Jadi ide Edward kali ini sangat sederhana, yaitu memanfaatkan kesempatan arena tantangan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari Hadi. Karena saat arena tantangan nanti usai, jika dia ingin melawan Hadi dan mengambil wilayahnya, dia tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Saat ini, kurang dari 1 jam sebelum kompetisi arena berakhir, masih ada cukup waktu bagi Edward untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dari Hadi. Hadi tentu saja tahu di dalam hatinya apa yang sedang dipikirkan Edward. Akan tetapi jika dia benar-benar membiarkan Edward terus menantang seperti ini, bisa-bisa Hadi akan menjadi domba yang harus disembelih dan dia harus memberikan apa yang diinginkan Edward darinya. Hadi merendahkan suaranya, dan berkata untuk mengingatkan Edward, "Edward, jangan bertindak keterlaluan. Sekarang setelah kamu tahu bahwa aku tidak punya siapa-siapa untuk maju bertanding, kamu masih ingin menantangku. Apa maksudmu? Kamu sengaja ingin mempermalukanku?" Hah. Namun Edward sama sekali tidak memedulikan apa yang dikatakan Hadi. Dia kemudian berkata dengan wajah datar, "Pak Hadi, tampaknya semua orang di sini tahu bahwa sebelumnya aku juga tidak memiliki siapapun, tetapi kalian harus menantangku satu persatu. Bukankah aku tidak mengatakan apa-apa saat itu?
Kenapa sekarang Pak Hadi mengatakan bahwa tindakanku keterlaluan? Hadi sedikit bingung dengan apa yang dikatakan Edward. Edward, kamu, kompetisi arena tantangan di 4 provinsi besar ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik antara berbagai kekuatan, agar tidak menimbulkan perselisihan lagi. Sekarang kompetisi arena tantangan sedang berlangsung, kita tentu saja harus mengikuti aturan kompetisi arena tantangan. Apa kamu akan melanggar aturan sekarang, Pak Hadi? Teriak Edward dengan penuh semangat, memotong ucapan Hadi. Hadi memandang Edward dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu dalam hatinya bahwa Edward sudah menggila saat ini. Bagaimanapun pada saat-saat biasa Edward tidak akan berani membalas dendam padanya, jadi dia ingin mengambil kesempatan kali ini untuk mendapat untung besar darinya. Garis vertikal, Edward menoleh ke arah Johnson. Pak Johnson, Anda adalah juri arena tantangan. Sekarang saya ingin meminta pendapat Anda, apa saya melanggar aturan arena tantangan jika saya menantang Pak Hadi sekarang? Ketika Johnson mendengar kata-kata Edward, matanya memancarkan sedikit ketidakberdayaan. Dia tahu dalam hatinya bahwa Edward akan mengucapkan kata-kata itu untuk mencari keuntungan lain. Namun, ini adalah pertama kalinya Johnson berpartisipasi dalam kompetisi arena tantangan dan dia sama sekali tidak tahu menahu mengenai aturan kompetisi arena tantangan tersebut, jadi Johnson langsung menoleh ke arah staf kompetisi arena tantangan. Ketika staf melihat mata Johnson, mereka sangat tidak berdaya dan bingung. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun mereka sangat takut pada Johnson, takut mereka salah bicara dan mereka akan berakhir dengan buruk. Apalagi beberapa dari mereka tahu bahwa Johnson dan Hadi memiliki hubungan yang dekat, jadi mereka berpikir Johnson pasti akan berpihak pada Hadi. Akan tetapi Johnson tahu alasan di balik ekspresi wajah staf tersebut, dan dia langsung berkata, karena ini adalah kompetisi arena tantangan, jadi kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Kamu tidak perlu khawatir menyinggung orang lain, katakan saja apa yang harus kamu katakan. Setelah mendengar kata-kata Johnson, staf itu tersenyum malu dan berkata dengan lembut, Pak Johnson, ini pertama kalinya arena tantangan diadakan selama bertahun-tahun, jadi jangan bertele-tele. Kamu hanya perlu mengatakan apakah tindakanku tadi melanggar aturan atau tidak. Serga Edward sambil menatap staf itu dengan mata melotot. Tidak melanggar aturan, ucap sang staf tergagap seraya menggeleng. Baguslah kalau begitu. Jadi aku bisa menantang Pak Hadi dan pertandingan ini bisa segera dimulai, tukas Edward sambil tertawa gembira, lalu bertanya dengan ekspresi menghina kepada Hadi, Pak Hadi, kali ini siapa yang akan kamu biarkan bertarung? Hadi memandang Edward dengan ekspresi marah di wajahnya. Saat ini Valdi dan Eden dalam keadaan terluka, jadi sudah tidak mungkin mengandalkan mereka. Meskipun mereka dipaksa naik, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Akan tetapi jika mereka tidak naik, Hadi tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Untuk sesaat, Hadi hanya bisa terdiam. Sementara itu, Morgan menyipitkan mata ke arah Hadi. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya.